Selamat pagi Budina dan teman-teman yang terkasih. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi yaitu administrasi tes dari WISC. Nah, jadi yang pertama yaitu ada sejarah. WISC atau Wechsler Intelligence Scale of Children mengalami revisi terakhir pada tahun 1974 yang bertujuan untuk mengukur intelijensi anak-anak pada usia 6 tahun sampai dengan 15 tahun. WISC atau WISCR terdiri dari 12 subtes yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu verbal dan performance. Subtes dalam skala verbal adalah information, comprehension, arithmetic, similarity, vocabulary, dan digit span. Sedangkan untuk subtes dalam skala performance adalah picture comprehension, picture arrangement, block design, dan object assembling, coding, dan message. Subtes digit span dan message hanya digunakan sebagai persediaan apabila diperlukan pergantian tes. David Wechsler memperkenalkan versi pertama tes intelijensi yang dirancang khusus untuk digunakan bagi orang dewasa. Terbit pada tahun 1939 dan dinamai Wechsler's Bellevue Intelligence Scale atau WBIS, disebut juga skala WB. Pada tahun 1949, Wechsler menerbitkan pula skala intelijensi untuk digunakan pada anak-anak yang dikembangkan berdasarkan isi skala WB. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. Isinya yaitu terdiri dari dua sub bagian, yaitu ada verbal atau V dengan sub bagian performance atau P. Pada tahun 1974, suatu revisi terhadap tes WISC dilakukan kembali dengan nama WISCR. R adalah revised. Di tahun 1955, Wechsler menyusun skala lain untuk orang dewasa dengan memperluas isi tes WISC. Skala ini bernama Wechsler's Adult Intelligence Scale atau WAIS. Revisi terhadap WAIS dilakukan dan diterbitkan pada tahun 1981 dengan nama WAIS-R. Lalu bagaimana persiapan sebelum melakukan tes? Dalam pelaksanaan praktikum, mahasiswa perlu memastikan kelengkapan alat yang akan menunjang kegiatan praktikum, atau alat-alat yang harus dipersiapkan adalah yang pertama ada WISC box, kemudian yang kedua lembar jawaban, yang ketiga ada stopwatch, dan yang keempat ada alat tulis. Lalu bagaimana dengan tahapan pelaksanaan? Tahapan yang harus dilakukan yang pertama yaitu adalah menghitung usia normal WISC adalah berdasarkan usia tester, sehingga tester akan dan harus mengetahui usia tester saat dites. Kemudian yang kedua ada melakukan pengetesan. Dalam buku manual WISC terdapat panduan secara detail apa yang perlu diucapkan oleh tester ketika melaksanakan tes. Tester harus mengikuti prosedur tersebut dengan baik. Selain itu, di dalam manual tersebut juga terdapat petunjuk terkait soal nomor berapa yang harus diberikan kepada tester, soal mana yang tidak perlu diberikan, serta kapan tester harus berhenti memberikan pertanyaan dalam setiap subtes. Karena memang dalam WISC tidak semua soal perlu diberikan kepada tester. Kemudian yang ketiga, melakukan scoring buku manual WISC juga memberikan informasi kepada tester nilai yang bisa diberikan dalam setiap jawaban tester atau terdapat kunci jawaban. Setelah semua jawaban di-scoring dan ditotal per sub tes, maka nilai masing-masing subtes ini menjadi nilai di raw score. Raw score ini perlu dijadikan scale score berdasarkan norma sesuai dengan usia tester. Kemudian yang keempat, menghitung IQ. IQ yang diperoleh di tes WISC ini ada 3, yaitu IQ verbal, IQ performance, dan IQ lengkap. IQ verbal didapatkan dari penyesuaian antara jumlah angka skala verbal dengan norma verbal sesuai dengan usia tester. Kemudian IQ performance didapatkan dari penyesuaian antara jumlah angka skala performance dengan norma performance sesuai usia tester. Sedangkan IQ lengkap didapatkan dari penyesuaian antara jumlah angka skala verbal dan angka skala performance dengan norma
skala lengkap. Sekian, terima kasih. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada yang perlu dipertanyakan bisa disampaikan melalui forum diskusi. Sekian, terima kasih.